Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat itu secara gratis, secara terus-menerus kepada kita semua. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, menciptakan dunia ini dengan hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah sekaligus nikmat kepada manusia yang diciptakan ke muka bumi ini. Anugerah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya tersebut, sehingga mereka bisa melakukan atau meningkatkan potensinya untuk hal-hal yang lebih baik, untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan lingkungannya, keluarganya, agama, dan seterusnya. Kemudian hal yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berupa kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksud adalah di mana kita bisa menghirup udara dengan sangat bebasnya. Kita bisa menikmati segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup bau wangi, kita bisa menikmati makanan atau hidangan dengan sangat nyaman dan seterusnya. Maka itu adalah segala kenikmatan yang bisa kita jalani atau yang bisa kita miliki selama hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang selanjutnya adalah kenikmatan ketika kita memasuki atau kita berada di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan seperti yang kita ketahui adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat spesial, karena di dalamnya tentunya banyak sekali kemuliaan, di dalamnya banyak sekali hal-hal yang istimewa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina 'alakum tattaqun wa min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan atau mensyariatkan puasa itu wajib bagi setiap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki maksud mengapa kemudian puasa itu diwajibkan, mengapa puasa itu kemudian menjadi syariat yang utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua ibadah itu nanti puasa itu adalah ibadah yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan pahalanya, yang menentukan derajat pahala yang akan didapatkan oleh umat manusia adalah Allah sendiri. Karena puasa itu adalah hal yang luar biasa. Puasa di bulan Ramadan adalah hal yang cukup istimewa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sangat rugi atau sangat tidak nyaman bagi kita semua apabila kita tidak melakukan atau tidak memanfaatkan event yang waktu atau kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di bagian akhir ayat ini bahwa orang yang berpuasa, yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, baik itu ibadah puasanya atau mengisi dengan ibadah sunnah, sedekah, kemudian salat, qiyamul lail, dan seterusnya, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terakhir menjadi la'allakum tattaqun, atau menjadi umat yang bertakwa. Nah, itu adalah kenikmatan yang dimiliki oleh umat manusia atau kaum muslimin. Sehingga mari kita gunakan setiap kesempatan kita di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan hanya dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan tidak dengan hal-hal yang terbaik. Karena Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal li akhiratika tamutu qadda. Carilah urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya di dunia. Artinya kita diminta untuk mencari rizki, mencari penghidupan kita di dunia seakan-akan kita akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Kita akan hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang selama ini kita jalani. Tetapi kemudian di bagian yang selanjutnya adalah
i'mali akhiratika, maka beramallah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Maka sesungguhnya ini mengandung maksud yang sangat baik apabila kita terapkan hal tersebut di bulan Ramadan. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini, mari kita azamkan dalam diri kita masing-masing bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita, atau hari Ramadan saat ini adalah hari terakhir bagi kita. Sehingga kita harus memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki. Kita harus memaksimalkan dalam kita tadarus Al-Quran, dalam kita melaksanakan qiyamul lail, dalam kita bersedekah dan seterusnya. Karena kita berprinsip bahwa kita tidak tahu usia kita ini apakah masih panjang atau sebentar lagi dan sebagainya. Karena sesungguhnya usia itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan kita akan mengakhirinya dan bagaimana kita akan mengakhirinya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang sangat mulia ini dengan hal-hal yang terbaik. Mari kita azamkan dalam hati kita bahwa hari ini adalah hari di bulan Ramadan, hari yang terakhir. Oleh karena itu, saya harus mengoptimalkan yang saya miliki, saya harus memaksimalkan setiap apa yang saya miliki untuk berbuat yang terbaik dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita dalam melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan sholat malam. Maka tentunya dalam melaksanakan sholat lail kita harus berada pada posisi yang memang saat itu kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melaksanakan qiyamul lail, ketika melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Kita laksanakan sholat ini dengan tenang. Kita hayati setiap makna ya dari setiap ayat yang dibacakan oleh imam. Kita bacakan kita hayati setiap bacaan, kita renungi, kita resapi setiap ayat atau setiap makna yang disampaikan, yang dibacakan oleh imam. Sehingga kita bisa merasakan manisnya, kita bisa merasakan nikmatnya dari kita melaksanakan qiyamul lail. Kemudian ketika kita melaksanakan puasa di siang harinya, kita manfaatkan dengan hal-hal yang terbaik. Misal kita gunakan dengan bekerja, maka kita bekerja dengan optimal. Kemudian kita isi dengan tadarus Al-Quran. Tidak hanya sekedar tilawatul Quran, tapi tadarus, artinya mempelajari. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga menangkap esensi atau makna apa yang sedang Allah sampaikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di awal tadi, maka derajat minimal orang yang bisa menggunakan bulan Ramadannya dengan baik adalah mereka kelak akan mendapatkan predikat sebagai la'allakum tattaqun. Mari kita bermuhasabah, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah hari di bulan Ramadan yang kita lalui beberapa tahun yang lalu atau hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu sudah merupakan bulan Ramadan yang terbaik atau belum? Kalau belum, maka mulai hari ini kita azamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, kita gunakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah di bulan depan, di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Meskipun kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita usianya disampaikan kepada bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan beribadah yang lebih baik, bersedekah dengan lebih optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keistiqomahan dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan manisnya, sedapnya, nikmatnya ibadah dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga kita bisa menjadikan Ramadan ini yang terbaik, Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, dan kita menjadi teladan yang terbaik bagi keluarga kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita secara umum. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.